Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Smart listeners, kita sudah memasuki minggu yang ketiga ya di bulan November 2023. Sudah semakin dekat dengan akhir tahun, biasanya ini adalah bulan-bulan yang sangat hektik, di mana Anda sulit menemukan kebahagiaan di tempat kerja Anda karena harus kejar target lah, harus kejar strategi di tahun depan lah, dan lain sebagainya. Tapi Smart listeners, gimana sih sebenarnya cara kita untuk bisa menemukan kebahagiaan di tempat kerja kita? Happiness at Work, pagi ini kita akan bahas dalam Smart Business Talk. Yang pasti kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Semoga hari ini bahagia ya, gak ada yang merenggut jidatnya ataupun senyumnya ke bawah gitu pagi hari ini. Audrey Joanna menemani di jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan Mbah Dahsyat kita, Patung Desem Waddingin. Selamat pagi Patung. Masih di mute Patung? Oke, selamat pagi yang sehat, sehat kuat, penuh semangat, penuh gairah, penuh berkat Tuhan yang maha segalanya. Amin ya. Amin. Gimana hari ini, bahagia kah Patung atau gimana? Ya, ternyata bahagia itu adalah bukan situasi, bukan kondisi. Buktinya ada situasi yang sama, ada kondisi yang sama. Yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia. Ya atau ya? Betul, ya. Ada orang punya 10 juta dolar, tidak bahagia. Coba misalnya Donald Trump bangkrut tinggal 10 juta dolar, nggak bahagia dia. No. Yes. Tapi 0 sampai 10 juta, loh, berarti bahagia itu tergantung kondisi dan situasi awalnya. Enggak juga gitu ya. Ada awalnya yang ternyata tuh disurvei, ternyata banyak sekali orang yang, kalau bisa kita enggak begitu ya, ada orang yang dari hidup normal mendadak tabrakan cacat, tidak bisa jalan, tapi ternyata setelah 2 tahun, 3 tahun, level kebahagiaannya kembali ke yang sama lagi gitu ya. Jadi ternyata memang bawaan orang yang happy ya akan happy, yang tidak happy ya akan tidak happy. Bahkan di survei kemarin saya nonton tentang pertarungan satu yang namanya Daniel Kahneman yang meneliti bahwa orang penghasilannya di atas 75.000 US itu sudah plateau, sudah tidak naik lagi. Mau dari 500.000 mau 1 juta dolar setahun plateau. Nah ada yang satu meneliti 12 tahun kemudian lebih muda tuh, tidak bisa. Orang makin kaya, makin bahagia. Ternyata enggak loh. Jadi akhirnya mereka berdua ditemukan. Duet kan hasil. Ya, ini yang penting kan berani tabayun gitu ya. Tabayun itu ketemu buka data. Nah kalau percaya 1000% sudah enggak mau buka data, menuduh orang lain, enggak ada komunikasi, pokoknya nyerang aja, sudah primitif. Bangun enggak, tapi 1000 sibuk. Dia ditemukan. Ternyata hasil bahwa orang itu bawaannya awal seperti apa. Kalau dia adalah tidak bahagia, di atas 75.000 US ya sudah tetap tidak tambah bahagia. Tapi kalau awalnya memang dia sudah awalnya mau level berapapun dia sudah bahagia, makin kaya makin bahagia loh. Nah ini yang sangat menarik penelitiannya. Jadi kalau Anda memang bawaannya bahagia, jadi bahagia itu lalu apa Pak Tung? Jadi bahagia itu adalah sebuah sikap. Sikap apa? Fulfill, terpenuhi, contentment, I feel good, tereret. Oke. Bukan hanya sekedar magic moment, maksudnya kapan Anda bahagia? Pada waktu naik gunung Pak, lihat matahari terbit indah, wow. Pada waktu wisuda Pak, wah. Pada waktu malam pertama sukses Pak, nah misalnya. Jadi yang Anda katakan tadi biasanya adalah magic moment. Magic moment. Satu momen yang dimana Anda dalam puncak perasaan. Balik lagi, bahagia itu bukan absennya penderitaan. Jadi penderitaan itu ada selalu gitu ya. Yes. Terus kemudian kita juga harus Pak Tung senyum. That's nice, senyum oke. Tapi bukan berarti seperti itu. Tapi kebahagiaan itu adalah salah satu perasaan yang mendalam. Perasaan mendalam yang kita I feel good gitu ya. Dan ini sikap. Karena dalam situasi dan kondisi yang sama pun tetap ada orang yang bahagia, tetap ada orang yang tidak bahagia. Kalau Anda ditanya bahagia apa? Kalau duitnya banyak. Oh ya? Hasil penelitian ada yang menarik lagi. Oh, kemarin saya nonton Veritasium itu yang di YouTube. Nah, itu tentang ya, nah dia penelitian terpanjang sepanjang sejarah tentang kebahagiaan. Sudah 4 generasi meneliti selama 85 tahun. Oke. Wow. Ikutin dari 175 orang kulit putih, ada 476 orang yang kulit hitam dari tidak mampu, dan kemudian di daerah slum, kalau yang 275 tadi orang-orang yang mampu diikutin
mulai dia umur remaja diikutin sampai 85 tahun. Hmm. Wow, luar biasa. Berarti kan ada orangnya yang dari kecil sampai tua, sampai meninggal. Nah, apa sih yang membuat orang bahagia, apa yang membuat orang panjang umur tadi? Yes. 85 tahun. Sampai peneliti aja ganti generasi keempat sekarang. Betul. Sederhana, pada waktu ditanya orang, tanya awal, apa yang membuat kamu bahagia? Masih muda, jawabannya, oh ya kalau saya uangnya banyak. Ya ada uang. Tapi ada yang menarik. In the end-nya lebih deep di sana adalah tentang relationship. Relationship, oke. Jadi setelah diwawancara, kamu bahagia kalau apa? Ya uangnya banyak. Uangnya banyak nanti. Tapi di balik itu ya, awalnya selalu ngomong uangnya banyak. Tapi di balik itu ya mestinya ada relationship, hubungan yang lebih memuaskan atau deep connection dengan teman-teman, dengan orang. Nah, dari penelitian dari Harvard ini memang betul setelah 85 tahun bahwa orang yang membuat lebih panjang umur. Tapi yang menarik gini, kebalik. Oke. Kebalik nih, ini Pak Diki tolong ditampilkan ya. Pak Diki layarnya tolong Pak Diki. Tampilkan bahwa ternyata dari 275 penelitian atau 200.000 orang yang tahun disimpulkan bukan orang harmonis kemudian membuat dia bahagia. Oke. Balik lagi, bukan orang kaya membuat dia bahagia. Ya. Nah, ini Pak Diki sudah tampilkan belum layarnya? Masih belum nih layarnya Pak Diki nih. Oh, oke, materinya di Pak Diki. Jadi balik lagi ya, dari penelitian yang ya ini sudah ditampilkan. Ini meta-analisis dari penelitian kebahagiaan hasil 200 studi ilmiah. 275.000 orang seluruh dunia ditemukan kebahagiaan mengakibatkan orang menjadi lebih berhasil dalam hampir setiap unsur kehidupan kita, termasuk pernikahan, persahabatan, keterlibatan masyarakat, kreativitas, pekerjaan kita, karir, dan bisnis. Ini penelitian di tahun 2005, begitu ya. Jadi bukan Anda harmonis dulu baru bahagia, betul harmonis buat salah satunya bahagia. Tapi kalau sikap Anda bahagia, memang membuat Anda lebih harmonis gitu loh. Nah ini happiness at work topik hari ini. Mari perhatikan nih Kak Audrey, ada data ini. Ternyata orang yang diangket, angketnya itu sembarangan aja gini ya, cuma pada waktu masuk kerja 270 sekian karyawan masuk kerja di satu perusahaan yang sama, levelnya sama, gajinya sama, semuanya sama. Ditanya, kamu unsur bahagiamu berapa 1 sampai 10? Cuma itu aja. Berarti bohong ya bisa, ngaco ya bisa, tergantung situasi saat itu juga bisa begitu ya. Nah, ternyata orang-orang yang angkanya 8, 9, 10 dalam waktu 18 bulan mereka penilaian prestasinya lebih bagus dan naik gajinya lebih bagus daripada yang ngisi di bawah angka 5. Oh, oke. Menarik ya. Dalam pekerjaan dia sudah awalnya tidak bahagia, sikapnya dari orang tidak bahagia. Ya mau naik gaji kayak mau dapat pekerjaannya mudah kayak tetap aja nggak bahagia. Ini bahagia itu adalah sikap kita. Ini datanya seperti ini. Ini. Emosi awal. Jadi ketika masuk kerja 272 karyawan. Ya. Setelah 18 bulan hanya dalam 1,5 tahun mereka menemukan bahwa mereka yang bahagia di awal berakhir menerima evaluasi yang lebih baik dan bayaran lebih tinggi. Ini perkiraan tahun 94 ini gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, orang karyawan yang tidak bahagia, mereka 15 hari lebih sakit daripada yang bahagia. Jadi 15 hari lebih banyak. Mana datanya? Ini hasil riset-riset loh ya. Oke, kita tahan dulu Pak Tung, boleh kita break sejenak? Oke, kita tahan sampai di ada yang bahagia gitu ya dengan evaluasi berakhir bahagia dan ada yang justru sakit gitu ya. Ini menarik. Nanti monggo ditambahkan lagi Pak Tung dan pastinya kita harus break dulu semua listeners. Untuk Anda yang ingin sharing juga gimana sih bentuk kebahagiaan Anda dalam bekerja gitu ya. Boleh juga cerita di 0812 11 12 959. So jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam topik Happiness at Work. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Yes, kembali lagi smart listeners dalam Smart Business Talk. Hari ini kita akan membahas tentang happiness at work. Karena ternyata tadi Pak Tung juga menyampaikan ya beberapa penelitian yang mengejutkan gitu ya. Tadi di awal Pak Tung buka dengan penelitian bahwa orang-orang yang bahagia di awal gitu ya, awal bekerja, ternyata mendapatkan evaluasi yang baik juga ujungnya gitu. Next tadi yang sakit itu juga menarik. Pak Tung mungkin boleh dilanjutkan, monggo. Ya, tolong layarnya Pak Diki. Jadi ternyata yang sakit itu ada datanya bahwa yang sakit itu
Nah, ini mari kita perhatikan ya. Nih, Oke. riset kan, ini riset nih tahun 2008 sudah diriset. Jadi karyawan yang tidak bahagia mengambil lebih banyak cuti sakit tinggal di rumah 1,25 hari lebih dalam sebulan atau 15 hari cuti sakit tambahan dalam setahun. Tobat nggak? Wow. Jadi untuk membuat bahagia itu tanggung jawabnya ada di dua. Di siapa? Satu di karyawannya dia sendiri. Jadi bagaimana membuat dia bahagia. Yang kedua dari sudut perusahaan. Yo, mau belajar yang mana dulu? Bagaimana kalau kita sebagai karyawan membuat diri kita bahagia, apapun terjadi kita tetap lebih bahagia dibanding yang lain? Atau yang kedua, Anda sebagai pemilik perusahaan, sedemikian sehingga Anda membuat karyawan Anda jauh lebih bahagia di kantor daripada di rumah. Why? Karena sebetulnya, boleh diomong, jadi seringkali waktu kerja di kantor itu lebih lama daripada orang berada di rumah. Di rumah, betul. Ya, jadi ayo, either Anda bahagia di rumah, bahagia di rumah boleh juga ya, kerja di rumah, kayak saya ini bahagia di rumah. Work at home. Work at home gitu ya. Kadang suruh kerja gini-gini ini, saya tahu aku lagi setengah pensiun ini. Disuruh kerja A, B, C, D, E, F, G. Yes. Oke. Mungkin kita bahas dari sisi karyawan dulu, nanti kalau sempat kita bahas yang perusahaan ya, Patung ya. Oke. Kalau dari karyawan sendiri, nah gimana nih untuk menciptakan mindset? Karena kan tadi penelitiannya menarik ya, bahwa di awal tuh bahagia, baru endingnya outputnya juga akan bahagia. Gimana saran tipsnya, Patung? Silakan. Betul, bahwa menurut ada Sonia peneliti lagi, bahwa kebahagiaan itu secara DNA sangat berpengaruh. Jadi memang ada orang dari bawaannya memang happy gitu ya. Jadi DNA-nya memang DNA happy. Nah, tapi itu 40 sekian persen. Kan masih ada 50 sekian persen yang karena diri kita sendiri. Tapi ada yang bilang bahagia karena lingkungan. Balik lagi loh ya, sudah saya sampaikan. Bahwa kondisi, situasi tertentu, ada orang yang bawaannya bahagia, ya tetap bahagia. Itu kan DNA-nya dia memang bahagia, Pak. Oke, agree. Memang terteliti. Memang orang yang dari lahir ceplok memang sudah ada bawaannya. Kalau tahu, Tung Desember ini bawaannya DNA-nya apakah happy? No. Tahukah Anda, saya lahir itu dalam kondisi secara DNA, secara bawaan tidak bahagia. Karena tua saya lagi bangkrut, punya anak 3, laki perempuan, saya yang ketiga. Oke. Saya dikasihkan orang sudah gitu. Jadi pada waktu hamil itu sudah kondisi bangkrut, orang mama saya jalan kaki merengut, terus jadi saya lahir aja wajahnya merengut. Jadi si wajah saya biasa, berarti kalau saya diem, mendadak ini agak turun dikit. Itu bawaan. Terus kemudian berusaha ngaca, senyum Pak Tung kalau seminar yang ngomong gini. Tapi bawaan kurang bahagia memang. Oke. Ternyata bisa loh mempunyai hidup ini bahagia. Ada yang bilang, bagaimana Pak kita bahagia? Ada yang sudah punya resep bersyukur kan? Bapak Ibu teman-teman semua, Anda bersyukur tentu saja. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa bahagia. Balik lagi, kalau Anda kepengen bahagia sejati, bukan bahagia naif, bukan bersyukur saja. Nih, saya akan singkat dulu ya, bahwa bahagia itu ada dua, satu bahagia naif, ada satu bahagia sejati. Kalau naif itu Anda SIB aja, sabar dimarahin atasan, sabar, dimarahin atasan, ikhlas, kita punya pekerjaan SIB. Itu, tapi seringkali orang menggunakan, tuh, Pak Tung, caranya sabar bagaimana? Wah, Anda sudah lebih pintar, tarik napas panjang-panjang, tarik napas, kemudian salurkan energinya supaya Anda gerakan, vibrate, wallet, terus kemudian itu menyalurkan stres supaya Anda lebih rileks, lebih sabar. Supaya ikhlas, ya Anda memberikan persepsi bahwa ikhlas itu apa sih? Ikhlas ketika harus membayar, ikhlas ketika harus keluar uang, ketika ikhlas harus membayar pajak. Anda harus ikhlas itu, kalau Anda ikhlas kan tidak bahagia kan gitu ya. Yang Anda ikhlas ketika kehilangan, karena manusia always kehilangan kok. Yang mencintai dan yang mencintai dia, akhirnya dia pun juga hilang gitu ya. Jadi ketika Anda tidak ikhlas, ya tidak bahagia. Terus bagaimana cara mengikhlaskan? Nah, yang jurus berikutnya itu cara memberi arti gitu ya, bahwa apapun terjadi, Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda tidak bisa bersyukur, perhatiin, tidak bisa SIB, gampang aja. Anda sama Tuhan, minta ditukar nasib yang lebih jelek. Oh, ekstrim ya, Pak Tung? Ada nggak yang nasibnya lebih jelek dari Anda? Pasti ada. Pasti ada. Nah, Anda mau ditukar nasibnya? Enggak, Pak, ya sudah, bersyukur. Mau. Sama Tuhan ditukar nasib yang lebih jelek. Ya. Kemudian,
Jadi cara bersyukur itu dua yang terbaik, yaitu adalah bandingkan dengan yang lebih susah, minta nasib kepada Tuhan, makanya Anda akan bisa bersyukur. Tapi kalau Anda hanya membandingkan dengan ke bawah saja supaya Anda bisa bersyukur, seringkali Anda naif. Ya. Banyak orang kan dibuat supaya naif toh. Maksudnya Betul. apa? Kak Audrey sudah atau bersyukur, ya sudah. Oh, nanti ditukar nasib yang lebih jelek dong, ya daripada yang lebih buruk. Ya Kak Audrey langsung bersyukur. Oh ya. Tapi supaya apa sih orang mengatakan bersyukur? Supaya dia tidak perlu maju lagi. Supaya orangnya tidak terlalu ambisi. Nah itu bahagianya naif gitu. Karena bisa kok bahagia sejati. Yaitu apa bahagia sejati? Selain SIP, PUM. Selain bersyukur, Anda progress, useful, dan meaningful. Progress. Dulu pada waktu saya mau ngelamar istri saya stres luar biasa. Gotong rumah sakit, sakit lever, sakit mah. Wah, oke. Ya tadi toh. Jadi pada waktu mau ngelamar, pagi datang ke tempat calon mertua, bilang orang tua saya mau datang mau ngelamar. Jawabannya mertua saya yang perempuan ngomong bagaimana? Wah, boleh, tapi harus punya rumah sendiri dulu. Wow. Saya pikir dalam hati rodok, nggak adil. Kenapa yang nggak perempuan yang nyiapin rumah juga? Kenapa harus yang laki? Biar balance ya. Tapi balik lagi, ya itulah budaya. Terus kemudian calon mertua laki-laki saya bilang, wah gajimu lumayan, kamu jadi apa? Wakil pemimpin di sebuah bank yang besar. Wah gajimu 5 juta ya, gaji saya 1.300.000 lebih mules lagi. Nanti dirayakan ya lebih mules lagi. Nah, tapi dalam satu kondisi itu, saya masuk itu terdiri dari dilema. Kalau saya ambisi, rasanya kok enggak pernah bahagia. Enggak bisa bersyukur. Tetapi kalau bersyukur aja, enggak ambisi, kok rasanya naif ya. Naif, betul. Menerima apa adanya, tapi enggak mau maju. Tapi akhirnya, dan di dalam rumah sakit tadi saya baca buku Awaken the Giant Within, membangkitkan raksasa yang tidur dalam hidup kita. Ilmu kita memberi arti, ilmu kita memberi syarat dalam kehidupan ini menentukan kebahagiaan dan kemajuan kita. Makanya saya tentukan sampai hari ini I feel good, yaitu apa? Yang belum saya dapatkan, saya akan kejar dengan bahagia. Yang sudah saya dapatkan akan saya syukuri sehingga saya bahagia. Enak toh? Oke. Yang saya punya tetap saya bersyukur, tetap boleh dong mau maju, mau progres boleh nggak? Boleh. Mosok kita nggak boleh mau maju? Iya. Jadi maju penting nggak dalam kehidupan? Penting dong Pak Tung. Nah, bahkan kalau saya bilang begini loh, apapun posisi Anda di dalam pekerjaan, ataupun dalam kesehatan, ataupun dalam keuangan, ataupun dalam relationship, ternyata kita bisa kok mempunyai sikap yang membuat kita bahagia. Yaitu apa? Tapi tetap bahagia sejati, yaitu mau progres. Apapun yang kita punyai, kita syukurin. Caranya bandingkan dengan lebih jelek dong. Kalau nggak doa gitu. Tapi yang kedua, supaya kita progres, kita tahu bahwa apapun terjadi, Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian tersebut. Sukses, kita senang, itu Tuhan bikin kita jadi lebih baik karena hal tersebut. Jangan jadi loyo. Tapi kalau kita mengalami suatu hal yang negatif, tidak dipromosi, tidak naik gaji, ditegur, diapain, ya itu berarti Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian ini, gitu ya. Jadi ketika kita memberi arti seperti ini, bahwa apapun terjadi, pasti Tuhan yang kita menjadi lebih baik karena kejadian tersebut. Mosok sih Tuhan kasih sesuatu hal yang tidak baik tanpa pastilah ada maknanya ya Pak Tung ya. Saya bilang sejahat itu kok Tuhan. Enggak lah, apa sih itu? Nanti dikasih pelajaran untuk menjadi kita lebih baik, bukan jahat gitu ya. Nah, silakan. Jadi Kak Audrey, ada yang mau tanya mau apa nanti akan saya jelaskan. Progress, useful dan meaningful. Ya sejati. Progress berarti kita terus meningkatkan diri. Anda miskin ya terus meningkatkan. Anda sakit Anda terus menuju proses lebih sehat. Hidup Anda lebih meaningful, lebih useful. Cari sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bayangin Anda kaya cuma Anda kaya sendiri. Anda pintar sendiri. Anda bahagia sendiri. So what gitu loh. Anda mati menangisin. Anda ada yang kehilangan. Ya. Itulah bermanfaat untuk lingkungan Anda terdekat dulu. Orang banyak. Nah tapi balik lagi. Dengan cara apa? Meningkatkan diri sendiri, useful. Tapi yang ketiga, meaningful. Apa sih Pak Tung maksudnya meaningful? Kalau useful itu bermanfaat untuk orang lain, meaningful itu merasa melakukan sesuatu yang berarti untuk diri kita. Ya. Ada maknanya meaningful. Meaningful untuk others itu berarti useful, meaningful untuk diri sendiri namanya meaningful. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu hal yang I feel good, nah
Walaupun saya tetap hobi mancing, ini mancing lagi, tapi tetap saya sharing toh. Ini ada yang tanya, Pak Tung masih mau aja berbagi ilmu? Yes, because the more I share, the more I remember. Perhatikan prinsip. Dan saya dalam hidup tidak boleh hanya progres saja, tapi I do something yang useful untuk orang lain dan meaningful. Ketika saya sharing ilmu, ilmunya nancep kepada diri saya, bermanfaat untuk orang banyak, saya jadi lebih ingat dan saya merasa, dalam hidup ini ada artinya toh gitu loh ya. Oke, kita tahan lagi Pak Tung, kita sambil tunggu respon smart listeners ya di pagi hari ini berkaitan dengan happiness at work, smart listeners. Kira-kira Anda sudahkah merasa useful, meaningful, ataupun mungkin menjadi sosok yang bahagia gitu dalam pekerjaan Anda? Silahkan boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat, smart listeners, jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wading. Yes, kembali smart listeners, kami kembali dalam Smart Business Talk dan pastinya pagi hari ini masih bersama dengan Mbak Dahsyat kita, Pak Tung Desem Waringin. Kalau misalnya mau bahagia ya Pak Tung harus punya juga dasar ataupun landasan ilmu gitu ya. Mungkin aku sedikit infoin juga nih, karena minggu depan event kita akan dilaksanakan yang belum daftar ya. Mungkin ini kesempatan terakhir Anda di minggu-minggu ini, yaitu Smart Business Outlook, yang dimana Pak Tung juga hadir, smart listeners, bersama dengan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, terus juga ada Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, dan juga narasumber lain, Pak James, ada Mas Ren Filbert, ada Hermawan Kartajaya, dan Ibu Afiliani. Jadi, Anda bisa langsung daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959 di tanggal 28 November, di hari Selasa, jam 10 sampai dengan jam 6 sore di Hotel Borobudur, Jakarta. Oke, Pak Tung, kita balik lagi, ini ada pertanyaan yang menarik ya, Pak Tung. Ini dari YouTube kita, dari Pak Bobby Thomas Gazela. Ya. Kalau mendorong orang jadi pintar dan kaya termasuk meaningful atau useful nih, Pak Tung? Monggo. Sebenarnya kalau itu kan tujuannya orang masing-masing. Kayak meaningful dalam. Kalau useful untuk orang lain. Kalau Anda kaya dan memperkaya orang lain, tentu saja Anda useful. Kalau Anda sendiri dengan memiskinkan orang lain, repot juga. Jadi balik lagi. Mungkin nggak ada orang yang kaya dan dia itikadnya baik, pintar, tapi akhirnya malah merugikan orang lain tanpa dia sadarin, bisa jadi. Ada juga. Ada orang lain yang rugi karena dia, ya mungkin aja, tapi karena dalam kehidupan itu hati bersihnya seperti apa dulu. Iya. Even misalnya jualan franchise. Ada nggak McDonald jualan franchise dan franchise-nya tutup? Ada juga pasti. Ya, apa-apa ada hatinya supaya orang beli tutup. Kalau yang beli banyak yang tutup, terus ya akhirnya membuat satu yang namanya, ntar ini mbaknya saya datang nih bawa minum, masih panas Pak, ikut siap. Mbak. Oke. Karena minumnya ini air masih panas Pak, nanti nyonyor gitu. Ya, makasih. Nah, tapi sekali lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita kepingin bahagia, masih ingat resepnya SIB dan PUN. Sabar, ikhlas, bersyukur, progress, useful, cari sesuatu yang bermanfaat untuk banyak. Progress bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat orang banyak, dan meaningful, lakukan sesuatu yang ada artinya untuk diri Anda sendiri, gitu ya. Terus kemudian, bagaimana kita sebagai perusahaan sekarang membuat situasinya jadi lebih membahagiakan, gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saya punya visi bahwa perusahaannya Tung Desem Waringin itu ada 3. Oke. Terbesar. Baik. Ya kan itu ya, yang terbesar dalam bidangnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, paling menguntungkan untuk stakeholder. Oke. Stakeholder itu bukan hanya besar terbaik saja. Yang besar terbaik itu bermanfaat loh, kalau hitung manfaatnya. Jadi balik lagi yang ketiga ini tentu saja yang istilah yang kedua kan, besar terbaik. Dan yang kedua paling menguntungkan untuk stakeholder, untuk pemegang sahamnya, untuk karyawannya, untuk customer-nya dan untuk orang banyak. Jadi the happiest place on planet Earth untuk tempat kerja. Oke. Jadi itu visi saya bahwa di perusahaan saya harusnya jadi tempat yang paling membahagiakan. Ya. Ya tentu saja mau dikaya apapun, tentu saja ada karyawan-karyawan tidak bahagia kan, memang sikap dari awalnya kan gitu ya. Ya itu ketahuan. Tadi kan sakit-sakitan toh. Ya. Kalau mulai cuti sakit, orangnya baik luar biasa. Biasanya tetap saya keluarkan.
Masalah tidak mampu bukan masalah karakternya, tapi masalah kebahagiaannya dia sendiri tidak bahagia ya saya keluarkan. Oh, ngapain di tempat saya kasihan amat, sakit-sakit dulu gitu ya. Mending di luar jauh lebih bahagia. Nah, jadi yang menggerutu ya saya keluarkan. Yang tidak terima, tidak sesuai dengan budaya perusahaan saya harus keluarkan gitu ya. Nah, bagaimana sebuah perusahaan bisa membuat tempat kerjanya bisa the happiest place on planet Earth untuk kerja? Ada nomor satu, suasana kerja yang menyenangkan. Caranya, tak terhingga. Nanti kita akan bahas ya banyak. Yang kedua, ada secara income 135. Satu karyawan itu mendapatkan penghasilan minimal 3 kali lipat dibanding saingan sejenis. Karena produktivitasnya memang 5 kali lipat dibanding saingan sejenis gitu loh. Nah, jadi kalau kita 135 jangan menuntut aja, tapi ada kontribusinya memang 5 kali lipat ya dapat 3 kali lipat. Oke. Betul. Tempat saya bisa bonus itu rekornya tahun lalu 115 kali gaji. Oh, oke. Pernah dengar membagi keuntungan perusahaan? Bagi keuntungan perusahaan 115 kali gaji. Wow. 3% dari keuntungan. Ya semua anak perusahaan saya, tergantung menguntungkan enggak, balik modal dulu atau belum kan gitu ya. Ini di Instagram, Pak, saya kerja di tempatnya Bapak. Ada lowongan nggak Pak langsung ya nanya ya? Nah yang ketiga, yang ketiga bisa jadi partner saya. Saya izinkan naik kelas, jadi part of the owner gitu loh ya. Saya sering challenge karyawan saya, yuk jadi partner. Jadi yang nomor satu, jadi suasana kerja yang menyenangkan. Ternyata di survei-survei itu yang terbaik itu adalah bukan masalah uang, jadi uang itu nomor sekian, yes. Tapi nomor itu adalah atasan tahu dan memberikan penghargaan atas prestasi Anda. Atasan ngasih jempol, bagus, dahsyat, well done, good job, awesome. Apa yang kerjakan itu buat karyawannya happy. Nah, kemudian tadi berikutnya juga jadi suasana kerja yang menyenangkan itu sikap-sikap dari teman-temannya. Temannya nyinyir, ngerasain persaingan, wah. Kalau tempat saya persaingan diwajibkan bersaing, tapi dengan penuh kebahagiaan begitu ya. Yang kalah jualan, kalah banyak jualan bakso, kalah banyak nyapu ya happy kalah begini ya nyuci mobil sebelah tetangga. Jadi happy namanya happiness at work gitu ya. Jadi suasana menyenangkan. Di tempat saya tidur dibayar. Kemudian jam 11 ding harus nulis. Nah, bayangin ini. Nulis doa apa? Misalnya Kak Audrey, saya tulis doa. Waktu makan siang saya kasihkan ke Kak Audrey. Hari ini saya mendoakan Kak Audrey semoga sehat panjang umur, bahagia, jadi segera menikah, mendapatkan pasangan yang dahsyat luar biasa, keluarganya nanti harmonis gitu ya. Nah, ketika kita doakan seperti itu, begitu kita doa dari orang lain, happy nggak? Happy dong. Happiness at work. Jadi tidur dibayar, tempatnya Pak Tung tidur dibayar. Iya, tidur siang. Karena dari riset menemukan bahwa orang-orang yang tidur siang itu lebih produktif. Katanya lebih produktif 40% daripada yang tidak tidur siang. Nah makanya daripada tempat orang lain jadi tidak efektif, kita wajibkan untuk tidur. Bukan wajib lah, diinspirasikan untuk tidur. Kalau tidur, dapat tambahan duit, dapat Rp5.000 sekali tidur. Nah lumayan. Jadi bahkan kita sediakan tempat tidurnya. Ganti jam makan, jam makan kan 1 jam. Makanya kalau semaksimal mungkin bisa makan in-house saja, makannya di dalam gitu ya. Di luar habisin waktu dan bikin capek aja begini ya. Setelah makan separuh tidur, separuh makan ya diatur sendiri. Tetap ada yang jaga yang di kantor, yes, tapi tidur pun dibayar. Terus kemudian ada Chief Happiness Officer di UIN ini. Pak Diki itu Chief Happiness Officer-nya di TDW Resource itu ada enggak? No, karena anak gitu ya. Kalau di The Conversion, sosial media marketing yang one of the biggest. Tidurnya berapa jam Pak Tung? Antara 15 menit, 26 menit. Itu ada hasil survei ya. 10 menit sampai 15 sampai 26 menit itu the most effective one. Oke. Ini Kak Yuli juga nih. Kak Yuli sudah nih yang cerita bahwa ini akan ada seminar Financial Revolution saya. Silakan. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu. Jadi ada Chief Happiness Officer. Setahun berapa kali diukurin ke happy anak perusahaan-perusahaan. Diukur juga penilaian dari kanan kiri, saling menilai suasana kerjanya seperti apa. Nah, kemudian sama mencapai perayaan bareng di tempat challenge. Kalau mencapai target setiap 3 bulan tur dibayarin oleh perusahaan. Wow.
Ayo 3 bulan sekali mencapai target ya tur kemana? Boleh nggak mencapai target tetap tur boleh. Tapi ya bayar sendiri. Tapi Sabtu Minggu pas libur aja atau libur 1 hari. Tapi kalau enggak boleh libur nanti 3 hari tambah 2 hari, boleh libur 4 hari, 5 hari untuk berlibur. Kemana? Ke Jogja, ke mana? Ke Bandung, ke tempat-tempat yang indah-indah, rame-rame, jadi lebih rukun, lebih begini. Setahun begitu mencapai target ke luar negeri. Wah ya jadi ada fun-nya, ada happiness at work. Terus kemudian diajarin bersyukur. Ayo nih, karyawan saya kan biasanya setahun sekali itu saya ajak ke tempat panti jompo. Oke. Nontonin orang-orang yang sudah tua seperti itu supaya mereka prepare juga nabung jadi boros-boros. Terus kemudian supaya bisa bersyukur. Nah, jadi kalau enggak pernah bisa bersyukur kan enggak bisa kebanding toh. Loh, nasibmu tuh lebih baik daripada orang-orang yang panti jompo ini kasihan ini loh ya. Masih muda ya jangan sampai tuanya. Kalau bisa panti jompo yang elit lah. Tapi balik lagi, itu suasana kerja menyenangkan kita buat. Yes. Terus nyanyi bersama, savers tiap pagi, tempat saya melakukan savers, silent, afirmasi, kemudian visualisasi, exercise bersama, read bersama, subscribing, sharing. Nah itu 1 jam pertama kita lakukan savers itu tadi. Jadi supaya kita bahagia ya kita harus meningkatkan diri, bukan hanya bahagia naif, bahagia sejati, harus progres, harus belajar. Yes, itu karena kerja dibuat menyenangkan. Nah, silakan. Ya. Ini berarti dari point of view pemilik perusahaan ataupun pemilik bisnis gitu ya, ternyata bisa loh membantu menciptakan lingkungan kerja yang happy gitu ya, supaya produktivitas, karena outputnya itu produktivitas ya, Patung ya. Kalau happy produktif ya mubasir itu. Terus pergi keluar ini pergi kemana, perusahaan rugi terus, perusahaan gak untung, atau perusahaan turun terus omsetnya, turun terus profitnya, ya tinggal bulan terus. Iya sih. Capai target dulu baru healing kan. Happy ketika sudah disiplin gitu. Jadi happy healing tanpa target gitu ya. Nah, itu yang bahaya ya, jadi boncos nanti ujung-ujungnya. Oke, nanti kita akan kembali lagi Patung untuk satu sesi terakhir dan masih ada beberapa pertanyaan yang menarik juga. Ini aku bacakan aja salah satu ya. Ini dari Bapak Gideon yang ada di Bogor. Selamat pagi Patung. Izinnya kalau misalnya kita sudah punya kebahagiaan tapi dari perusahaannya kurang mendukung untuk bahagia. Nah, ini gimana supaya kita bisa tetap bahagia di tempat kerja? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Oke deh ya. Oke, kita dulu Patung. Dan masih small listeners, jangan kemana-mana. Kita akan jawab pertanyaan Pak Gideon setelah yang satu ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Masih dalam Smart Business Talk. Pagi hari ini Smart Listeners membahas tentang happiness at work dan juga masih bersama Mbak Dasyat kita. Ada Pak Tung Desem Waddingin pagi hari ini. Ya pastinya masih mengudara di 10 kota, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Manado, Makassar, dan mungkin di luar negeri yang sedang streaming. Selamat pagi kami ucapkan. Kita akan langsung bacakan tadi pertanyaan dari Pak Gideon, cukup menarik Patung. Ngerasa sudah bahagia gitu dari diri sendiri, tapi lingkungannya nggak mendukung Patung. Ini gimana untuk kita bisa tetap bahagia walaupun lingkungan pekerjaannya nggak mendukung untuk happy ya? Silakan. Nah, lingkungan pekerjaan tadi bisa jadi sikap orang tua, sikap atasan kita, sikap teman-teman kita, faktor eksternal kita yang sebetulnya tetap berpengaruh juga. Ada pengaruhnya? Ada. Tapi kalau sikap kita, saya buktikan, nah kan gitu ya, Anda akan membuat diri Anda jauh lebih bahagia. Tapi kalau ceritanya benar, ada 3 saja jurus bagaimana kalau lingkungan Anda tidak mendukung Anda untuk bahagia. Itu tinggalkan, gitu aja kok repot. Oke, pindah ke tempat Patung ya biar bahagia. Tinggalkan, pindah no. Kenapa? Semua orang cocok di satu tempat gitu ya, tapi tinggalkan. Ya, tidak, banyak orang yang meninggalkan suatu pekerjaan dan nanti akan meninggalkan pekerjaan berikutnya jauh lebih cepat. Tadi ini misalnya tahan untuk 5 bulan, nanti di perusahaan yang berikutnya mungkin 2 bulan, perusahaan berikutnya 2 hari, sudah terbiasa tidak tahan. Yang kedua, Anda satu yang namanya sudahlah ikut tidak bahagia aja, pasrah. Jadi Anda kecemplung dalam got, sebetulnya Anda mutiara, ya Anda ikut-ikutan jadi air comberan, berubah diri Anda. Nggak usah. Yang ketiga, Anda inspirasikan untuk jadi bahagia. Caranya gimana? Ini habis ini kan videonya saya upload di Instagram saya gitu ya.
nanti Anda rekamannya ini tunjukkan bosnya, ini bos, ambil aja yang 10 menit, nanti yang terakhir Potong ya. terlalu panjang, enggak apa-apa 10 menit terakhir, dan di sana Anda sharing, nih loh Pak, ternyata bahagia itu, nanti kan sebentar lagi kita simpulkan semuanya. Betul. Anda inspirasikan supaya perusahaan ini jadi membuat situasi perusahaannya jadi lebih bahagia karena lebih produktif, kan gitu ya. Nah, jadi 3 hal masih ingat, 1 tinggalkan, yang kedua itu tidak bahagia, pasrah. Inspirasikan supaya situasi kerjanya jadi baik. Oh, keren loh. Tidur di jam kerja ternyata meningkatkan produktivitas 40%, penelitian dari NASA 36 sekian persen apa. Nah, tidurnya bagaimana? Cuma 10 menit, 15 menit sampai 26 menit. Di mana? Di jam makan. Kan tidak mengganggu toh. Betul. Jam istirahat. Istirahat setengah jam. Oh. Terus jadi tempat saya usul aja dapat duit. No, kan begitu ya. Nah, situasi kerjanya menyenangkan. Terus kemudian tidur siang juga dapat insentif. Nah, terus kemudian kalau produktif dapat tambahan 135 atau tadi karyawan. Yes. Suasana kerja menyenangkan, situasi kerja menyenangkan. Yang kedua 135, kemudian yang ketiga bisa jadi partner. Nah, bagaimana 135? Ya gaji di tempat saya tidak pernah senang saya gaji gede. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan income jauh lebih gede. Satu karyawan, income-nya 3 kali lipat dibanding saingan sejenis. Karena produktivitasnya 5 kali lipat. Nah, ada sistem prestasi, bonus. Jadi kerja ini menghasilkan ini, kerja ini menghasilkan ini, silakan. Sesuai dengan prestasinya. Jadi bonus, ada bonus kejutan, ada bonus yang memang bisa dia hitung sendiri. Tapi intinya benar-benar membuat perusahaan ini maju, caranya seperti ya, membuat karyawannya happy terlebih dahulu gitu ya. Terjadi partner. Nah, inilah. Jadi teman-teman semua, ada 2, 1 sikap dari karyawan, yang kedua dari perusahaan. Kalau kita sebagai seorang karyawan, masih ingat resepnya SIB dan PUM. Syukur, progress, useful, dan meaningful. Sabar ketika harus berjuang, ikhlas ketika harus memberi, ikhlas ketika harus membayar, ikhlas ketika harus bekerja, bersyukur. Kalau tidak bisa bersyukur, masih ingat, doa sama Tuhan minta ditukar dengan nasib yang lebih jelek. Tidak mau. Nah, terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Tapi itu naif. No, kalau mau bahagia sejati harus progres. Supaya progres, tanya kepada diri sendiri. Lalu apa yang harus saya tingkatkan dari atau karena kejadian ini? Apapun terjadi pasti Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian yang even tidak baik. Apalagi kalau yang baik, Tuhan pasti menginginkan saya membuat sistem prosedur supaya hasilnya terus baik. Kan gitu ya? Bukan tata cara kerja. Kalau kita tidak bahagia atau kita dimarahin, supaya besok jadi lebih bahagia, supaya kita besok tidak dimarahin, kalau kita tidak mencapai target, supaya besok mencapai target, ya kita harus dengan damainya. Balik lagi, ketika tidak mencapai target, Kak Yuli hadir, Pak Diki hadir. Jadi ketika tidak mencapai target, sebetulnya ya perlu dibina. Tapi tidak bisa ya binasakan lah. Maunya binasakan ganti karyawan, tidak apa-apa gitu. Kalau enggak terbiasa tidak mencapai target. Yes. Nah, ada fun at work, jadi happy at work, nyanyi, yel-yel bareng, kirim doa, masih ingat? Yes. Kirim doa. Kemudian reward yang salah satunya nih Pak Diki, Kak Yuli, tolong diingatkan saya begitu ya. Jadi reward yang terbaik itu reward untuk ke karyawan, bukan insentif aja enggak, tapi insentif supaya dia bisa menraktir temannya. Yes. Kerja jadi lebih menyenangkan. Jadi misalnya, tak kirimin duit ya 100.000 untuk traktir temannya makan siang. Oke Pak Tong, happy. Dan begitu makan siang bareng dengan temannya, oh jauh lebih happy daripada tak kasih 100.000, tidak suruh traktir. Oh. Jadi ini luar biasa, no. Jadi kasih, no, supaya bisa saling traktir kan gitu ya. Kan jadi ini adalah happiness at work gitu. Ya, oke. Aku coba Patung ya, Patung ya. Sebelum kita simpulkan pagi hari ini, kita ke channel YouTube kita ada gampang-gampang. Salam bahagia Patung tambah dahsyat. Amin. Ada dari Pak Putri Loh, yuk sukses yuk. Finish 2023 sambut 2024. Dan dari WA kita ada dari Pak Alex Andaro. Hadir dari Pontianak, cuaca cerah, kita menghadapi pekerjaan yang menumpuk, kita harus rileks supaya nggak stres ya Patung, dan hadapi dengan tegar, mencapai kebahagiaan dalam kerjasama dengan tim dan atasan, serta saling percaya. Nah, satu lagi ya, dari Ibu Gwen yang ada di Bekasi. Selalu bahagia, apalagi dengerin semangat ya Patung setiap Selasa, katanya gitu.
Semoga teman-teman juga bahagia pagi hari ini. Oke, yang pasti menarik sekali perbincangan kita tentang happiness at work, bahwa tadi kita sadar bahwa happiness ini bisa muncul dari diri kita dan lingkungan kita. So mungkin boleh disimpulkan kembali, diingatkan kembali Patung supaya pagi ini kita bisa memulai hari dengan bahagia. Monggo, silakan. Ingat ya, bahagia itu adalah sikap, bukan kondisi atau situasi. Terbukti kondisi situasi tertentu, malah ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Bahkan penelitian dari Harvard tadi, sekian tahun, terbukti bahwa bukan orang kondisi tertentu baru bahagia, kaya dulu baru bahagia, terus kemudian dipromosi dulu baru bahagia, hubungannya harmonis dulu baru bahagia. Ternyata enggak. Kalau dibalik, malah kalau orangnya bahagia, kemungkinan panjang umur tentu saja meningkat lebih panjang umur dibanding yang tidak bahagia. Terus kemudian kalau karyawan tadi yang bahagia, ternyata penilaian prestasinya dalam 18 bulan kemudian lebih bagus dan gajinya besar, peningkatan gaji. Pertanyaannya, itu 18 bulan. 18 tahun kira-kira gimana? Tapi balik lagi, terus kemudian jadi bahagia itu tentu saja ada yang mengandalkan lingkungan, kalau tergantung posisi kita. Kalau kita posisi sebagai pimpinan perusahaan, ya kita ajarkan karyawan supaya apapun terjadi tetap bahagia, sharing ilmunya. Kemudian situasinya memang dibuat bahagia. Nah kalau kita karyawan, supaya kita bahagia, ingat apapun terjadi, kalau kita bahagia, situasinya membaik, kita jauh lebih bahagia. Kalau kita sudah bawahnya tidak bahagia, supaya yang membaik, sampai level tertentu ya Anda datar, nggak bahagia-bahagianya sebentar, terus nanti kepengen lagi, nggak bahagia lagi. Nah, jadi caranya bahagia gimana? Bahagia naif dan bahagia sejati. Bahagia naif, SIB, sabar, ikhlas, dan bersyukur saja. Nah, tapi kalau bahagia sejati, selain sabar, ikhlas, dan bersyukur, Anda progress, useful, dan meaningful. SIB dan PUM, gitu ya. Supaya Anda bisa bersyukur, nah doa minta sama Tuhan, kalau Anda tidak bisa bersyukur, tukar nasib yang lebih jelek, maka Anda akan bersyukur. Terus progress, berarti Anda terus belajar. Useful, fokus kepada usaha yang bisa bermanfaat untuk orang, banyak sharing gitu ya. Meaningful, lakukan sesuatu hal yang membuat Anda satisfying, itu seperti apa, yang membuat kepuasan Anda lebih dalam apa. Tapi bukan Anda puas doang tapi tidak bermanfaat untuk orang lain dan tidak progres kan gitu ya. Makanya nah, bagaimana sekarang membuat sebagai seorang pimpinan perusahaan membuat suasana kerjanya jadi menyenangkan. The happiest place on planet Earth, untuk supaya happy itu gimana? Ada nggak suasana kerja menyenangkan? Caranya gimana? Perhatian dari atasan, bagus, dahsyat, teman, keren, top. Nah, kemudian sikap dengan teman-temannya sangat menyenangkan. Caranya bagaimana? Jadi saling tulis doa, ya, doa yang baik kita doakan kepada orang-orang lain. Tentu saja ada Chief Happiness Officer, suasana kerja menyenangkan. Terus kemudian diukur kebahagiaannya. Terus kemudian ada tour bareng, makan bareng, ada target bareng, ada guyon bareng, ada pagi morning ritualnya seperti apa, no. Jadi sharing, ada pendekatan bareng. Jadi ya yang bareng-bareng yang membuat happy. Kemudian ada tantangan, wajib, ada challenge-challenge. Kalau tidak mencapai hukumannya begini, lucu-lucu, mencapai happy-nya happy. Kemudian masih banyak sekali, diajarin bersyukur. Caranya bagaimana? Diajak amal, pergi ke tempat-tempat panti jompo, panti asuhan yang supaya orang lebih bisa bersyukur. Jadi suasana kerja menyenangkan, seperti tidur pun dibayar gitu loh ya. Nah, ya boleh. Nah, kemudian itu suasana kerja menyenangkan. Yang kedua 135, satu karyawan dapat penghasilan 3 kali lipat dibanding saingan sejenis minimal, karena produktivitasnya 5 kali lipat. Nah, kemudian yang ketiga bisa jadi partner, itu akan menyenangkan. Nah, ini kesimpulannya Kak Audrey, terus happy. Dan kalau Anda bilang, Pak, kalau suasana kerjanya saya tidak bisa happy dan saya tidak bisa memberi arti membuat saya jadi happy, ada 3 toh. Satu, yang kedua Anda ya sudah ikutan di sana pasrah. Yang ketiga, inspirasikan supaya perusahaan ini jadi lebih happy. Karena masih ingat hasil datanya? Yes. Karyawan yang tidak happy lebih bolos 15 hari. Betul. Oke. Jadi ini mungkin bisa menjadi pengingat ya, small listeners, kalau misalnya Anda ngerasa kayaknya situasi kerjanya kurang happy, mungkin boleh di-share videonya, ataupun mungkin ada orang-orang yang menurut Anda kayaknya kurang happy menjalani pekerjaannya, boleh di-share, silahkan. Langsung cek channel YouTube kami di Radio Smart FM. So, terima kasih Patung, kita ketemu minggu depan dalam SBO ya. Oh, sudah minggu depan ya? Kita minggu depan, Patung. Oh yes. Siap. Jadi, jangan lupa small listeners, silakan daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kalau begitu kami pamit, sampai jumpa. Saya Audrey Joanna. Untuk Desa Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung
Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.